Ya ayyuhalladzina hu eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina layas khor aja ngolok-ngolok sapa kaumin kang saking kaum liyane asa ayakunu menawa yen ta ana sapa kaum sing diolok-olok iku khairon luweh apik minhum tinimbang kaum sing ngolok-ngolok wala nisaun lan aja ngolok-ngolok sapa nisaun wong wedok min nisain kang saking wong wedok liyane asa ayakunna menawa yen ta ana sapa wong wedok sing diolok-olok iku khairon luweh apik minhunna tinimbang wong wedok sing ngolok-ngolok. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 pada juz 26. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Saudaraku semua di mana saja berada, kita tidak boleh mencaci maki atau mengolok-olok orang lain, baik berupa perkataan maupun tulisan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu larangan agama. Belum tentu yang diolok-olok itu jelek, bisa juga lebih baik daripada yang mengolok-olok. Maka dari itu kita harus bijak dalam mengatakan atau pergaulan. Jangan mengedepankan egois, jangan sombong. Ingat, kalau kita sombong maka tidak akan selamat. Seperti halnya orang yang mengolok-olok orang lain, belum tentu yang mengolok-olok itu lebih baik. Termasuk memanggil dengan panggilan julukan-julukan yang tidak baik, termasuk cacian-cacian yang tidak baik terhadap orang lain. Itu adalah merupakan perbuatan zalim. Terusnya ayat wa malam yatub faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak bertaubat, berbuat seperti itu, tidak menyadari salah dan sebagainya, tidak mau diingatkan, maka mereka-mereka yang seperti itu adalah termasuk orang-orang yang zalim. Menzalimi pada diri sendiri yang tidak merasa zalim padahal salah. Maka dari itu saudaraku semua di mana saja berada, di zaman akhir sekarang ini banyak orang-orang yang pandai, seakan-akan tidak ada orang yang bodoh dalam ilmu apapun. Tapi ingat, di balik itu banyak malapetaka, banyak penyakit rohani yang menghinggapi pada dirinya. Kalau memang tidak waspada, kita harus saling menasihati, saling
berwasiat satu sama lainnya berdasarkan ayat yang lain, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wa tawasau lan saling menasehati, saling berwasiat sapa sira kabeh bil haqqi kelawan kebenaran, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, dan saling menasihati barang hal atau dalam hal kesabaran. Karena kesabaran itu adalah kunci sukses segala-galanya. Kalau kita tidak sabar, maka akan gagal dalam perjuangan, dalam bentuk apapun yang akan kita capai tidak akan sempurna. Seperti halnya tadi, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling berwasiat kepada kebenaran dan saling berwasiat atau berpesan-pesan pada kesabaran. Kalau kita salah harus mau diingatkan. Makanya kita berusaha berdoa kepada Allah, semoga kita ini, cucu kita, keturunannya atau keturunan kita dijadikan anak-anak yang soleh-solehah. Mengapa? Karena soleh-solehah itu bila mana berkata atau memberikan suatu himbauan selalu bijak dalam keadaan apapun, walaupun ilmunya tidak seberapa. Jadi jangan salah paham kita semua, saudaraku di mana saja berada. Orang-orang yang soleh-solehah harus ilmu yang tinggi, menjulang tinggi segunung besar gunung, misalkan setinggi langit, sebesar gunung. Apakah harus begitu? Belum tentu. Walaupun kita ilmunya sedikit, kalau kita ini menjadi orang atau anak yang soleh-solehah di mana saja berada, akan bijak dalam memberikan fatwa atau perkataan atau ucapan dalam bentuk apapun. Mengapa? Karena dilandasi dengan pengetahuan yang cukup, tidak mengedepankan ego, tidak mengedepankan tren, tidak mengedepankan harus begini-begini dan sebagainya. Karena yang dibuat pedoman adalah semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua perbuatan, semua ilmu, semua rizki, bentuk apapun, kalau sudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan nyaman yang bersangkutan di mana saja berada. Tidak melihat itu sekian jumlahnya, tidak melihat itu bentuknya ini, yang penting Allah ridho. Di antaranya demikian. Coba lihat di zaman sekarang, banyak orang yang ilmunya tinggi, harta benda atau materi melimpah, tapi tidak tenang dalam hidupnya, tidak merasa nyaman, tenang, tenteram dalam keadaan apapun. Mengapa? Karena tidak mau neriman syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal orang yang susah, bingung, galau pikirannya atau bentuk apapun, itu kan termasuk siksa dunia. Kalau memang kita mau bersyukur, mendapatkan rezeki bentuk apapun, akan ditambah kenikmatan kita. Coba lihat ayat yang lain,
La ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau memang kita ini mau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahi kenikmatan yang banyak. Tapi la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum, kalau la ing kafartum, apabila kita mengingkari, mengkufuri nikmat apa yang telah diberikan kepada Allah, bagaimana Allah? Ayat selanjutnya, inna adzabi lasyadid, bahwasanya siksanya Allah pedih sekali, dahsyat sekali. Contohnya sudah diperlihatkan, tapi kita kan tidak merasa. Nah, itu diantaranya contoh siksa di antara bagian kecil di dunia saja. Makanya kita berusaha yang maksimal semata-mata yang diridhoi Allah dalam menggapai, dalam mencari nafkah atau rezeki untuk keluarga. Semuanya sudah ada jatahnya sendiri, tidak bisa kita tutup-tutupi. Rezeki itu tidak mungkin tertukar pada yang lain. Semoga kita semua ini adalah mendapatkan taufik hidayah serta ma'unahnya Allah, ditunjukkan yang benar, ditunjukkan yang lurus, serta dzurriyyah atau keturunan kita semua dijadikan soleh-solehah. Kita semua kalau dipanggil di hadapannya kapan saja, di mana saja, dalam keadaan iman, Islam, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.